tempat yang sangat mahal sebelum menuju ke dalam match yang pertama. Sebelum membuka, mampukah mereka meracik line up kali ini dengan sangat baik. Oke, kita melihat adanya Naruto dan juga Chip ya. Sudah di-ban dulu, Lucas memang harus di-respect terutama kalau jatuh ke tangan Albert ya. Target ya. Dan bisa dimainkan di pick yang ketiga nanti dengan banning terhadap Valentina. Oke, Herald menyusul. Herald masih jadi gangguan sih, walaupun di match kemarin ada ya, yang Herald tuh dilepas juga. Yap. Dan gak diambil bahkan. Tapi kalau ngelihat dari match antara EVOS dan juga Dewa, ini keduanya lumayan oke sih untuk Haritnya. Azura dengan record juga dengan record yang cukup bagus dengan Harit. Mungkin kalau ngomongin Azura sedikit dari hero utility, maksudnya Trinity, itu bisa masuk ke dalam pool hero-nya Azura. Oke, Trinity Swift ya berarti ya. Yap, Swift. Moskov, Cloud, poolnya dia. Oke. Yes. Dan sekarang kita ngomongin ke arah kondisi dari Chip yang di-ban. Ini mereka juga tidak mau ada gameplay yang sangat luar biasa dari seorang Ray. Kesu di follow up sama Ray itu dari kemarin itu sangat baik menurut gua. Iya. Dia Kesu, yang aku suka dari Kesu adalah dia bermain tidak takut sama sekali. Tidak ada mentality block terhadap playernya. Tetap gas, walaupun ya kita nggak bilang mereka dapetin kemenangan ya. Tapi gameplay kan tetap terlihat, Lip. Nothing tulus. Nothing tulus. Ya seperti yang tadi udah kita bahas juga ini kan, mau bebenah apa pasrah? Yap. Soalnya Jangan pasrah Om. tapi kalau pasrah pun ya, mereka kan ngebawain Azura nih buat Dewa. Dan Dewanya sendiri kayak power hero-nya kan belum kelihatan sama sekali dari EVOS. Iya, tapi kalau ngomongin gold lane nih Om, spesifik ke gold lane-nya Dewa, entah kenapa gue ngerasa maybe di season ini Bagus banget. untuk Dewa United maybe lah yang paling perform. Yap. Setuju. Sama Bang. Ray. Setuju. Iya, Bang. maksudnya Dia paling sama Ray, iya. Nomor 2-nya Ray. nomor 2 Ray mungkin bisa dibilang. Wah, respect buat Moskov ya. Oh, Moskov respect ini kah yang mendincer sekarang buat Dewa? Respect is the key. ini bukan respect, ini nantang Fanny. Ini nantang. Oke, gue ban Moskovnya, lu masih berani gak lepasin Fanny? Oke. Untuk Ray lagi ya. Untuk Ray, Tapi salah satu juga nih. Kalau menurut gua, ini masih berani lepas. Kenapa kondisinya? Akan ada Kalea. Dan ini bahaya untuk EVOS. Kenapa? Kalau dia lepas Kalea juga, bisa jadi malah Dewa dapat Kalea, Fanny-nya jadi trapping untuk EVOS. Bisa diambil Albert maksudnya kan? Yes. Ya, bisa jadi juga. Tapi, nah ini ngomongin hal yang paling menarik adalah, oh Fanny tetap di ban. Ya. Karena Ray juga yang mutusin lose streak-nya Fanny bukan ya? Pembuka, betul. So, first pick-nya ini ada banyak yang terbuka ya. Dari Kalea Kimi yang udah pasti nih. Bisa menjadi pilihan. Kimi? Ada Kalea Kimi. Hayabusa pun first pick tidak mahal loh sekarang. Bisa. Assassin ya. Walaupun biasanya nih yang kita lihat juga ada Hayabusa dilawannya pakai Link Om. Iya. Biasanya. Tapi kalau ngelihat dari gold yang mau diambil duluan, Kimi bisa sih. Yep. Chusin juga ada. Chusin first pick, Gua Kalea sih. better kali atau Kimi sih. Gua Kalea sih. Kalian berarti startnya pick off ya? Iya, startnya pick off. Kalau menurut gua, karena dari Kesu itu power juga loh dari kemana main show-nya. Oke. Granger ternyata. Granger, really? Ini power pick banget apa hero nyaman mungkin ya? Kemungkinan nyaman karena memang kalau dulu kan Harit, Granger, Moskov kan. Ya. 3 itu hero-nya Tiga memang hero. jadi prior. Sekarang ya karena duanya sudah di-ban, Grangernya diambil. Tapi sekarang ya kalau Grangernya diambil, Hayabusa terbuka nih buat Albert. Dan- untuk lompat ke belakang gampang banget dengan Hayabusa. Kalian Itu masih ada 2. maksa Grangernya pakai Purify, dilawan pakai Hayabusa. Wah, nikmat dunia itu. Tuh dia Kalea keluar. Hayabusa kah? Atau jangan Kimi. Baksya. Transisi tank jungle kah? Oke, ini langsung sekaligus mengantisipasi ya pemilihan dari Kimi juga. Benar. Untuk tidak terlalu sakit di early game dengan Tortoise Poisons. Ya, lumayan kuat ya dari Baksya sendiri untuk menahan projectile damage. Dan ngelihat dari 2 pick langsung nih, harus ada respon. Gue suka banget ketika ada Kalea yang direspon dengan Faramis. Atau setidaknya Valentina. Yes. Jadi ada pick up yang setara. Dan gua sangat senang juga melihat dari EVOS fans dan juga anak Dewa. Mereka tetap support tim mereka dalam kondisi di saat kali ini. Mereka karena 2 tim tersebut sangat butuh banget Lim. Benar. Kalau bisa dukungan. dibilang di saat di paling bawah itulah mereka dibutuhkan. Iya. Hayabusa yang tadi dibahas sama Om Wawah. Akhirnya diambil juga. Walaupun belum kelihatan loh ini targetnya Om. Wah, tapi Kesu kembali mendapatkan badang ya. Oh. Wah, ini kita tahu nih, dia itu sering banget menggunakan badang dan menciptakan momentum buat Dewa juga. Bisa. Atau jangan-jangan rest Om. Bisa di Rest flex. juga pernah kan yang pakai Betul. badang dan itu momentumnya bagus banget. Dapetin joy terus-menerus. Itu ketika debutnya rest tuh di Dewa United langsung gemilang. Ya, karena badang juga ini bisa zoning kan. Dan Iya. aku mulai melihat
The Rise of Badang nih belakangan nih. Bisa sih, karena meta-meta assassin juga itu wah kena badang pusing juga. Dia nggak harus assassin, kayak tank juga bakal ganggu. Ya karena di zoning kan, kita di zoning, kita kena stun, nggak bisa nge-retry. Ya mau ngapain gitu. Dan kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Iya, terus-terusan aja tuh kena knockback. Dan Kimi-nya di secure. Dan Kimi sebenarnya lumayan main api ya buat EVOS, karena lawannya ini Hayabusa. Ya, itu agak menantang sedikit. Menantang sedikit lah, betul. Coba saya mau agak sedikit bertanya, apakah kalau kondisinya kali ini bisa diubah dari Romer Baxia, EXP lane terhadap Kalea dan junglernya akan ada jungler yang berbeda. Assassin? Bisa sih. Assassin atau Fighter Suyo yang belum di-ban. Ya, sebenarnya itu bisa banget. Bisa banget. Karena banyak lah konteks di mana Baxia sendiri mainnya itu di Romer, ditaruh di EXP, bahkan sempat dibawain dengan Ludpi ya. Sempat main Ludpi juga dari Onyx. Benar-benar. Ya ini Albert ya, catat Bart, udah bawa support system nih Albert nih. Nah masalahnya nih kalau ngomongin combo dari Kalea, Kimi menurutku bukan hero yang cocok loh. Kemarin udah jelas 2 game alter ego menggunakan Kimi yang di game kedua bareng sama Kalea dan itu gak bisa om, gak Betul. bisa pick off. Gak bisa sama sekali. Dia partner terbaik ya. Buat aku kalau dengan kalian. Beatrix, Beatrix partner paling bagus. atau seenggaknya mid burst damage kayak Valen kayak Parsia. gitu kan, Parsia yang ada damage yang langsung lah instan. Tapi lihat tuh di band tuh Beatrixnya. Beatrixnya ban, pasti ban. Ini lari kemana nih? Oke, Povius, Ben. Apa jangan-jangan Kimi taruh gold lane nanti? Ya Kimi mid juga masih bisa kan? Bisa, masih flex juga dari Kimi kan? Betul. Oke. Last ban dulu sekarang kalau masih belum percaya gold laner bisa di-ban yang terakhir. Jadi yang cukup menyakitkan seperti Clean misal. Sekali quick draw, Hayabusa juga teriak nanti. Iya. Bisa. Damage juga ya. Damage Dapat steal tapi Link. Link. Ya ini jaga-jaga skenario yang lu bilang tadi Ji. Iya makanya dia melihat ada mencium bau-bau yang agak cukup menarik karena kalau kondisinya memang Baxia sama Kalea udah di pick. Ya. Terkesan terlihat dari gameplay yang Baxia nggak bisa di nomor lagi segala macam. Tapi kita kadang suka lupa Kaleanya bisa di flex ke EXP. XP lane, benar. Atau ya, kalau ngomongin soal EVOS ya, kita tarik sedikit ke MDL ya. Ada pemain senior juga di EVOS MDL, Rina Smith. Dengan Baxia XP lane. Dia yang 2 kali kalau nggak salah, sempat dua kali match itu dipakai Baxia XP lane. Ya, jadi bisa kita bilang masih ada kemungkinan. Walaupun memang agak chance kecil untuk Baxia di XP lane di MPL Indonesia. Ya. Tapi paling Tapi bisa nggak nol kan? Nggak nol. Tapi tariknya bisa ke arah sisi dari Romer. Tapi kali ini masih dibuat penasaran untuk siapa yang ditaruh di papan catur terakhir dari EVOS. Iya, karena One-One yang dibuka juga. Ini One-One adalah pemilihan yang bagus sebenarnya untuk menghindari efek-efek dari crowd control. Betul. Tapi berhadapan dengan Granger di early game sakit banget One-One-nya, ke pressure pasti. Granger apa Hayabusa level 4? Nah, Oke, kita ngomong dengan adanya shield dari turret, adanya buff dari turret ketika kita masih under 5 menit. Tapi ngomongin One-One sekuat apa sih defense-nya? Kalau fast banget tangannya bisa Ji. Iya. Jadi bayangan NFL langsung di buff itu copot bayangannya. Tapi masalahnya bisa gak nih momen kayak tadi gue bilang tuh terjadi? Atau enggak bahkan ternyata flowernya itu udah pecah sebelum dia terkena. Belum masuk bayangannya, Iya. benar bisa juga. Dan Khalid lama gak kelihatan dari Khalid ya, biasanya cuma dijadiin match up aja. Berarti mereka juga mempersiapkan dong Lim, kalau udah pakai Khalid untuk One-One dan juga Assassin just in case akan ada. Menurut gua ini gak bakal ada Assassin harusnya. Kalau Baxia. Albert, Jungle. Baxia jungler, kalau nggak ubah Suyo, the best thing. Kalau dipaksa, berat untuk nanti ke depannya. ya ini mereka cari badan juga kan, Gatot Kaca yang masih available sebenarnya. Andai kata kaliannya tahu di Romer ya. Ya, Oh, ya. ini full flex sebenarnya untuk EVOS kecuali marksman-nya. Gua Suyo One-One. sih tetap. Suyo. Mereka butuh early pressure. Mereka butuh objektivitas di early untuk One-One di mid to the late game. Kalau XP damage gak sih? Dan Angela. Wait, Support. wait, ini Kaleanya XP lane berarti ya. Iya. Baxia tetap akan ada di jungle. Romernya Angela, menarik. Angela Baxia, combo klasik yang sering kita lihat di rank games juga. Oke. Tapi dampaknya mematikan. Bukan mematikan lagi bos. Combo bucin ini. Ini bahaya banget. Ada kembangnya biasa. Ada Pas loading. Kayak gua sama kami udah 9. Wow. 9. Iya. Oh, belum pernah lihat yang 24 ya? Belum. Wow, itu Ada 24. semangat ya. Hari-hari itu main berdua terus ya. Gua sama kami udah push bareng mulu tapi lebih cepet tuh kalau nge-give. Iya memang. Paling cepet nge-give. Ada karismanya ya, lu. Iya. Ada karisma. Tapi ingat line up yang sudah dia gunakan untuk kedua belah tim
Mari kita menyaksikan, mari kita melihat pertandingan antara EVOS versus Dewa United Esports EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Walaupun udah gak bisa lanjut ke babak playoff. Tapi EVOS dan juga Dewa, mereka harus menyelesaikan sisa match mereka. Dan ini menjadi match terakhir mereka juga. Pertandingan adu gengsi bisa dibilang. Bukan hanya gengsi, tapi bisa kita bilang dan di depan sana ngomongin karena Kesu yang ternyata kita gadang-gadang untuk mendapatkan badang. Ternyata agak sedikit berbeda Om Awa. Iya, karena kemarin dia menggunakan badang juga banyak momen-momen yang diciptakan dengan Kesu ya. Dan itu berhasil banget meskipun di awal sempat lumayan flop juga. Tapi sekarang dengan Angela yang dipakai, ini kita bakal dipaksa di pressure habis-habisan. Oh, tapi bukan hanya Ki yang dipaksa bisa lihat Suelo berikan sedikit pressure, tapi Albert gak boleh masuk ke dalam sana karena walaupun dia tebal sekalipun, potensinya dengan 3 orang di depan sana, dia bisa ter-take down, Lim. Masalahnya ini Assassin yang invade jungle nih, serius nih. Iya makanya agak cukup Jungle-nya. tanda tanya juga buat kita. Ya, oke, dengan emblem talentnya jelas ya dari Assassin ya. Menggunakan emblem Assassin dan emblem tank 2 nih. Ada di Baxia, ada juga Kalea. Dan Kimi ini agak-agak beda-beda. Ada yang Victor's Finder, Quantum Charge sekarang dipakai juga. Dan Tenacity ternyata yang dipakai oleh Suelo ya. Karena biasanya juga ada Bargain Hunter kan. Boleh dipakai di bagian tengah sana. Oh, mau ditabrak, dipaksa untuk flicker for defensive. Albert akhirnya menunjukkan permainan dari sosok seorang roamer dengan healer dan juga jungler tanker yang akan menginvite jungle dari tim Dewa. Emang sudah sewajarnya di atas kertas dengan hero yang mereka miliki seperti itu, Lim. Ya, makanya tadi kan agak kaget ketika loh kok Ray yang maju duluan gitu kan. Tapi ya sekarang udah back on track bisa dibilang untuk EVOS. Mereka udah tahu temponya lagi, bahkan turtle yang muncul nanti bisa di setup secara cepat kalau mereka mau skip buff-nya terlebih dahulu. Ya, dan ini tengahnya juga selalu dicicil ya. Dan turtle pasti dipegang dengan hero yang memang tebal yang bisa menahan damage dari turtle yang pertama. Dan ini berarti dari Dewanya hanya akan berusaha untuk mendapatkan turtle-nya secara colongan. Alright, tapi di depan sana udah ada Tsunami Slave dibikin seorang Reggie yang bakal coba dipaksa untuk tidak. Ternyata Tsunami Slave berhasil mendapatkan rest. First blood di tangan para pasukan dari tim EVOS. Invite jungle menunjukkan ke Purple Buff Ray sekarang atau mau di depan sana. Depan para pasukan dari tim EVOS. Mereka memaksa seorang Kesu yang tidak memiliki flicker untuk tumbang di depan sana. Invite jungle yang berhasil dari seorang Baxia. 2 prot menjadi 1 badan membuat tim Dewa kocar kacir. Itu dia Hayabusa tanpa Purple berarti untuk Purple yang kedua. Belum lagi dengan Turtle yang mendapatkan juga EVOS. Unggul banyak nih. Wow, lagi Lip. Lagi ini, mereka masih mau lebih. Dengan ada kondisi dari Fedor Estek menuju ke arah seorang KYY, tapi nampaknya Albert langsung merespon. 2 prot kali ini kombinasi sangat baik. Oh, tapi digocek. tergocek begitu saja. Lihat, burung dari seorang Spencer bermain dengan luar biasa. Kocek kiri, kocek kanan. Wah, mantap ya. Wings by wings dari Spencer tadi. Gak panik. Dan targetnya juga tadi agak bingung. Albert apakah dia mau nabrak ke arah Haya yang udah gak ada bayangan nih. Tapi untuk Talon's Prediction. 2 suara saja untuk EVOS. In Albert we trust tentunya. Iya. Matchnya apapun itu saya memang 2-0 untuk EVOS ya. Ya. Tapi aku cukup kaget sih ngeliat talent prediction ya. Karena aku kira masih ada untuk EVOS loh. Fansnya mereka juga. Dan pressure yang masuk tadi ya untuk EVOS-nya. Mereka punya kombinasi antara Baxia plus Angela untuk bisa langsung nge-raid ke dalam jungle milik dari Dewa. Dewa belum bisa keluar dari tekanan tersebut meskipun kalau kita lihat tekanan yang berusaha dilakukan oleh Dewa juga ini masih ada. Dimana kalau mereka bisa buat Ray-nya keluar dulu nih dari tekanan, dari buff-buff yang akan diambil. Tapi jangan lupakan Ray, walaupun kita bisa melihat ada kondisi dari seorang Ray yang terpressure, ini nggak menutup kemungkinan Ray juga masih punya power di arah bot lane. Kita tahu masih punya ada 1 buah point kill yang bisa dapatkan, walaupun nggak point kill setidaknya at least ada hard guard yang muncul. Pit lah ya seenggaknya ya. Iya, pit aja. Karena gue ngerasa late game-nya EVOS ini kuat juga loh. One-one gak bisa dianggap remeh. Itu dia. Mau di burst pakai apapun, dia yakin gak akan bisa. Seandainya bisa, masih ada Angela. Masalah gini, Lim. Mereka akan cari waktu. Mereka akan stretch waktu seperti biasa buat one-one Erlan. Dicari waktu ini. Beli waktu. Ada Kalea juga kan yang bisa make sure nih untuk dapetin siapapun target di bagian depan. Rotasi kembali dilakukan. Dan sepertinya sekarang udah bukan ke jungle tapi ke bagian bottom lane. Gantian kali ini pressure yang sudah kita bilang mungkin untuk jadi para pasukan tim Dewa. Tapi ternyata itu dipukul mundur. Dan ternyata pressure yang diberikan untuk para pasukan dari tim EVOS. Yang harusnya untuk tim Dewa kali ini berbalik, Lim. Ready? Reki di depan sana, bakal coba lihat, bakal coba dibalik. Flicker for defensive. Mencoba untuk menggocek ke Federal Strike.
flicker from defensif agak cukup sedikit terburu-buru ya. Tadi aku lihat flickernya dalam kondisi tidak terlalu berbahaya. Dari Kesu ya Om ya. Yap. Raging Sandstorm flicker kembali ke belakang juga tadi. Hanya untuk ngedinai dan juga ngebayang time untuk memberikan protection terhadap turret di bagian bawah. Dan ini adalah sesuatu yang bagus juga untuk Dewa. Karena kita melihat mereka hanya bertahan dengan 4 pemain di bagian topnya. Ray lepas, Ray berhasil untuk mendapatkan top turret milik EVOS juga. Oke, dengan segala kerugian 2000 gold, rata kanan bisa kita bilang memang tidak terlalu banyak untuk diarahnya, tapi setidaknya rata kanan ini membuat pressure yang diberikan oleh tim EVOS sepertinya harus lebih gencar. Karena kondisi saat ini di mana turret pertama didapatkan oleh tim Dewa, ini lumayan waktu rapi tsunami slam di depan sana, berhasil mendapatkan seorang Red. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Albert. Berada di garis depan, dia tidak peduli apa yang terjadi di depan Castle. Sekalinya dia dengan kondisi quicksand guard. DJ Khalid on the floor nggak bisa membuat dirinya bertahan dengan damage yang cukup banyak. Lagian darahnya juga nggak bakal naik banyak ya. Nggak Ada deres. Albert juga yang sekarang berani banget. Albert udah nggak peduli karena Hardcat pertama kondisinya masih ada Lim, masih available. Dan kalau sekarang Albert berhasil nge-trigger retribution dari seorang Ray, ini chance untuk perfect turtle besar. Bahkan tanpa nge-trigger gue rasa juga udah gede perfect turtle ya Om ya. Iya, tapi udah jelas akan dipegang lagi ya. Dan ini cukup kesulitan untuk Dewa, Race-nya nggak bisa terlalu maju juga. Begitu mudah tadi kita melihat bagaimana Race langsung ditangkap dengan Tsunami Slam dan punishment untuk dia karena di belakang ada 1-1 plus juga ada Kimi yang dengan constant damage-nya. Membuat Race akan langsung terpick off. Yes, dan itu akan berkali-kali. Mereka nggak akan peduli berapa banyak race akan di-pick off. Kenapa? Karena memang saat ini frontlaner-nya yang paling bisa possible di-pick ya race. Kedua, kalau dari Kesu waktunya banyak. Dan lihat, Agak berbahaya. Mendingan race saja yang dimakan sekalian. Dan lihat di depan sana, langsung ada first crack telah dikeluarkan. Karena tidak ada sosok dari seorang kalian, tapi Albert masih mau lebih menuju ke seorang Azura. Albert menabrak ke Azura dan Albert versus everybody bersama dengan dua front. Mencoba untuk menggoceng, memberikan damage yang cukup banyak. Tapi damage yang terlalu besar dan itu dia Swallow. Bersama dengan Albert mencoba untuk memberikan damage tambahan. 2 poin hilang dan bakal Shadow Kill. Berhasil mendapatkan momentum dan Ray. Kali ini gak ada jalan untuk pulang. Albert ter-takedown, shutdown. KYY ter-takedown. Tapi nampaknya 1 poin yang sangat mahal itu Ray. Kenapa aku bilang Ray? Karena dari tadi yang bisa ngegrogotin tim EVOS cuma Ray. yang terlalu cepat juga tadi gerakannya. Terlihat dari Regi dan juga Erlan. Masih belum ready, masih belum standby di posisi. Setidaknya mereka tetap dapetin mid-nya. Dan ngebuka nih, vision untuk Purple, Raja ke. para Purple. Ini dia, dan buat kalian semua jangan lupa ya, aku ingatkan kembali, kalian wajib datang tanggal 11 sampai 15 Juni ke MPL Playoff. Dan di sana ada banyak banget, tentunya di EPL ID Festival ada banyak banget yang bisa kalian dapatkan. Jangan sampai lupa catat tanggalnya, masukin kalender alarm. Ya ada MCNC juga tadi ya, yang diadakan di festival. Dan bahkan kalian bisa kejar juga nih kartu-kartuan nih ada nih. Iya pokoknya gue ingetin ya, jangan sampai nggak datang. Merugi kalian, Dik. Kalau tempat saya tuh bukan MC bilangnya. Apa tuh? Maces. Macet. Maces gitu. Macet. Nah, bahasa gaul ya, bahasa Depok. Tapi ya untuk ini agresivitas dari EVOS gak kendor sama sekali sih. Gak boleh. Masih sesuai planning, 3.000 gold di menit yang ke-8. Ya, terutama untuk Swallow ini, Swallow kayak gak bisa ditangkap sama sekali juga di belakang. Flickernya dia selalu bisa menyelamatkan diri dia dan bahkan join team 5-nya yang cukup cepat ya dilakukan oleh Erlang. Jadi kayak mereka harus bisa menangkap 2 marksman ini, tapi kendalanya jelas di depan ada Baxia plus Angela yang mencegah segalanya. Ini dia. Di mana ini bisa menjadi titik momentum Dewa membalikan kembali keadaan kalau EVOS nggak aware tentang para pasukan dari tim Dewa yang di mana positioningnya bisa menumbangkan Erlan. Ini jangan lupakan loh. Ini lihat di depan sana Reiki. Cari di mana Spencer berada. Erlan damage-nya terus sakit dan 1 Lord didapatkan oleh EVOS. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini untuk EVOS. Kita bakal menyaksikan kalau EVOS akan coba memaksa game ini dengan sangat cepat nampaknya Lim. Free banget sih tadi, karena Hayanya juga muncul di bawah kan. Oke, masuk ada sosok Tsunami Slam di luar sana. Oh Regi nampaknya ragu. Lihat, dia bingung untuk membawa Tsunami Slam ke arah mana. Tapi lihat Regi, habis ini ter-takedown. Masih coba untuk dilindungi dengan adanya Albert yang terlalu besar badannya dan terlalu sakit. Swallow memberikan damage per second. Tapi satu yang mahal kali ini adalah dengan tumbangnya Ki. Kalau Albert tadi sembarangan main masuk aja, Albert akan jadi korban selanjutnya. Ya. Tapi Ki masih punya hard guard ya. Dia akan bisa join lagi tim fight-nya kalau memang ada tabrakan yang dilakukan oleh EVOS. Harusnya sih maksimal yang ditabrakkan udah cukup sampai di turretnya aja. Karena kita lihat Holy turret pasif ini masih ada Om. Yap, ada Holy Defense.
Dan midnya bakal dicabut juga oleh EVOS nih. Mereka sudah unggul jauh sekali dari Angela yang memang bisa main di bagian belakang ya. Dan sudah diambil lagi-lagi ya. Waduh Erlan, jangan sampai, jangan salah Erlan. Erlan itu jangan sembarangan. Sakit loh damage-nya, Om itu tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan lihat, langsung ada posisi dari Harta Tata di sana, atau melakukan clear. Tapi nampaknya pasif turret kembali lagi menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS. Tadi masuk ya dari Regi, tapi dia nggak dapetin space untuk open juga. Kayak Tsunami Slam nggak terlalu oke tadi kalau di commit ke arah Raze. Raze juga langsung siap banget kan dari Fist Break yang immune juga. Dia nggak mau lagi keulang. Iya dia itu ada nebak jatuhnya loh. Yes. Oke dia masuk bakal Tsunami Slam gue nih, gue dodge pakai immune. Tapi ternyata nggak di Tsunami Slam juga. Dan sekarang 5.000 gold Om, 6.000 lah. Ini sebenarnya masih angka yang bisa dilawan loh. Betul, masih lumayan dekat lah ya. Apalagi kan kita melihat adanya Parsha dan juga Granger nih. Dua hero yang bisa melepaskan damage dari jarak yang cukup jauh. Jadi ini sebenarnya positioning juga berlaku untuk EVOS. Jangan sampai mereka overextend dan ada yang kepunish ya. Seperti Swallow bersama dengan Erlan. Kan ini adalah hero-hero tipis. Oke, kalau mereka motivate lagi dan itu dia first break. Dan berhasil Tsunami Slam untuk mundur saja. Cukup untuk menurunkan itu dia. This is Captain Erlan speaking, ready to take off. Double kill didapatkan, sudah kill terbagi menjadi 2. Dan fokus menuju ke arah belakang, ready to take dan double kill from Erlan. Mencoba dilindungi oleh seorang KYY. Erlan berhasil selamat, membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka punya gempuran kedua dengan adanya minion yang bergerak di arah top dan juga mid lane mereka. Mereka akan coba setidaknya 2 base turret mungkin menjadi target termahal mereka. Waduh. 1 didapatkan, tapi apa turret? Apa lurus? Tapi nggak bisa lurus kali ini, mereka nggak boleh memaksakan karena itu dia Erlan. Langsung coba dirasuki oleh seorang KYY. Karena dia tahu kondisinya kalau Erlan kena 2 kali tetes dan following up-nya berhasil. Erlan udah pasti terkapar di depan sana. Masih bisa bertahan dari Dewa. Namun keuntungan dari EVOS semakin nyata, 8.000 gold. Yap, semakin jauh juga. Dan objektif yang tidak akan bisa dikontes seharusnya sekarang. Dewa mereka cukup defisit ya, base turret yang hilang di bagian mid dan top. Dan kalau mereka mau coba untuk kontes yang sekarang mereka gagal, mereka akan langsung bisa kehilangan game yang pertama. Jadi mereka masih bisa defense, mereka masih punya Parsha dan juga Granger. Oh, maka Tsunami Slam! Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan seorang Kesu. Defense pun terjadi, Swallow sekarang mau dengan Harta Tata dan Sonata. Tembakan dari seorang Azura peringatkan untuk seorang Swallow tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Regi dengan kondisi fleeting time di tangan dirinya, dengan assist yang didapatkan, Regi akan bisa memancing keributan untuk kesekian kalinya. Free Lord kembali didapatkan oleh sang macan putih. Sementara dari minion management mereka juga yang harus diperhatikan dari item memang sangat unggul. Tapi jangan lupa ya, high ground defense dari Dewa juga terbilang kuat. Alright, tapi lihat di depan sana. Terpasukan dari tim EVOS sangat coba memaksa. Dulu pecah base turret di bottom lane. Setidaknya mereka akan membuat distraction. Untuk tim Dewa bisa mendefense 3 lane yang berbeda. Tidak peduli apapun yang terjadi, tim EVOS tidak akan mengendorkan karena permainan mereka perbandingan 9.500 gold akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Erlan udah menjadi tujuan utama. Albert mencoba untuk mendapatkan satu nanti, itu dia Spencer. Gagal tertarik dengan Regi dengan Tsunami Slam. Min Walrus di depan sana udah mendapatkan first break, tapi nampaknya Keso gagal untuk dipecahkan weakness point dan this is Captain Erlan ready to take off, membawa kemenangan untuk tim EVOS Esports. 1-0. Sang macan putih menunjukkan performa yang sangat-sangat baik. Bahkan Dewa terlihat kebingungan nih untuk menghadapi ganasnya EVOS di game yang pertama. Iya, EVOS mereka ada di mana-mana juga ya. Pressure yang masuk di awal dan di covernya masih ada mid laner Kimi dan juga gold laner 1-1 dan joint team fight yang sangat pagi dilakukan EVOS. Sehingga ini membuat Ray tidak bergerak dengan mudah sekali tadi. Untuk dapetin objektif pun kita melihat Ray cukup kesulitan, retribution tidak terlalu tampak di game yang pertama. Yes, tapi lihat itu dia permainan yang bakal coba digunakan oleh para pasukan dari tim EVOS dengan tabrakan yang sangat dalam ke jungle Ray yang bahkan gak ada nafas sama sekali. Apakah terlalu menantang nih menggunakan Hayabusa ketika Baxianya udah diambil? Karena Baxianya masih flex juga kan tadi. Ya apapun, maksudnya apapun role dari Baxia itu pasti nyusahin Haya di awal. Benar. Dan terjadi, benar-benar bikin ya Hayabusanya susah banget. Yap. Dan Hayabusa juga hero yang butuh item kan di awal-awal tadi. Meskipun 2 item pertama untuk Azura juga tadi sudah bagus. Kayak dia dapetnya di menit yang ke-6. Itu dapat Hunter Strike plus Sky Pierce di menit yang ke-6. Tapi kita melihat tidak ada point kill juga sama sekali untuk Azura. Yes. Iya. Bahkan gimana nih dia mau dapetin point kill? Kondisinya aja, Om Awa, dengan adanya sosok Baxia dan juga Granger,
itu udah pasti udah kelihatan Granger itu akan ke-absorb. Ya. That's why dia butuh Skypicer untuk di zaman now. Ya. Kalau dulu udah pasti, aduh bingung gimana caranya Granger bisa deliver.